Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat ya. Walaupun memang pandemi ini masih terus berjalan dan kita nggak tahu sampai kapan. Oke, di video kali ini aku mau sharing ke kalian 3 hal yang akhirnya aku berhenti untuk lakukan karena ternyata itu menyulitkan. Dan setelah aku berhasil melakukannya, ya sampai sekarang masih proses sih. Rasanya hidupku tuh jauh lebih happy gitu ya dan lebih ringan. Apa aja itu langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, yang pertama, aku berhenti untuk selalu menyenangkan hati semua orang. Ya, aku adalah orang yang dulu people pleaser banget atau berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Dalam satu sesi konseling di tahun 2016 ya, aku sharing ke konselor bahwa aku tuh orangnya sangat-sangat tidak enakan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Konselor aku tuh sampai terheran-heran ya, karena apa? Bayangin, contoh kasus paling simple, ketika aku misal berada di angkot dan aku nggak sengaja nyenggol orang yang ada di samping aku misalnya. Kan kadang orang tuh kaget dan mengekspresikan rasa wajah yang tidak menyenangkan. Aku tuh langsung nggak nyaman banget dan sampai dia tuh udah turun, aku udah minta maaf dan dia pun ngerasa udah biasa saja mungkin ya. Aku masih akan kepikiran gitu karena aku nggak nyaman banget. Bayangin, itu adalah orang yang mungkin aku nggak akan pernah ketemu lagi. Apalagi dengan orang-orang di sekitarku. Aku sangat ingin menyenangkan semua orang, aku ingin memenangkan hati semua orang. Jadi kalau ada satu orang aja yang nggak suka ke aku, itu udah kepikiran banget teman-teman. Dan itu melelahkan ya, karena kamu nggak ngapa-ngapain juga, kamu mungkin melakukan yang terbaik gitu ya, nggak ada masalah, itu ada orang yang nggak suka sama kamu. Ya bisa aja kan, misalnya dia dulu pernah punya teman ataupun orang yang dia benci atau melakukan kesalahan besar dan itu mirip sama kamu, jadi pertama kali ketemu kamu dia udah langsung nggak suka. Ya kita bisa berbuat apa kan gitu. Nah dari sini aku belajar bahwa ternyata nggak bisa ya kalau aku mau menyenangkan hati semua orang, karena pada dasarnya akan ada saja yang suka dengan kita dan ada yang tidak, dan itu normal. Jadi aku mulai untuk benar-benar tegas dengan diri sendiri, tahu apa yang menjadi hal yang kuinginkan gitu ya, tahu keputusan terbaik yang ingin aku lakukan, sehingga aku tidak harus selalu bergantung pada penerimaan orang lain. Yang kedua, aku berhenti untuk menjadi orang yang selalu tampil kuat. Dulu aku akan selalu menanggung masalahku sendirian. Mungkin aku akan sharing ke teman-teman atau cerita ya ke keluarga, ke teman. Tapi aku tahu nih, aku nggak cerita semuanya. Dan cara ceritanya tuh beda gitu loh. Kalau orang yang selalu ingin tampil kuat, misalnya dia cerita ada masalah, misalnya ngerjain skripsi atau tesis gitu ya. Kalau kamu adalah orang yang selalu ingin tampil kuat, maka kamu akan ceritanya kayak gini. Iya sih tesisku susah banget, tapi ya biasalah tesis kan memang kayak gitu. Padahal kamu di rumah itu mungkin udah nangis, udah stres banget, tapi kamu nggak mau terlihat lemah di depan orang lain gitu ya. Nah ini membuatku tuh merasa nggak pernah bisa dekat dengan orang. Padahal orang yang merasa dekat dengan aku banyak gitu. Mereka menganggap Erika itu adalah sahabatku, tapi aku tidak merasa memiliki sahabat, tidak bisa sharing feeling gitu ya. Perasaan-perasaan yang aku punya, aku nggak bisa sharing ke orang lain. Karena apa? Aku ingin selalu tampil baik-baik saja, aku selalu ingin tampil kuat gitu ya. Aku malu kalau terlihat lemah gitu. Itu bikin aku tuh nggak dekat, merasa dekat dengan siapapun, dan aku merasa nggak punya sahabat. Padahal teman-teman di sekelilingku tuh banyak teman-teman. Sehingga apa? Ujungnya adalah kesepian, merasa menanggung beban sendiri. Padahal ya yang salah aku gitu loh. Tidak menceritakan keadaanku itu dengan sejujur-jujurnya dengan orang di sekitarku. Dan bersyukur banget udah berubah gitu ya. Jadi belajar untuk being vulnerable atau berani untuk hancur di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Nah ketika aku mencoba untuk berani terbuka, berani untuk sharing seada-adanya yang ku alami, itu sangat menolong aku jadi lega, aku bisa dikenali dengan lebih dalam oleh orang-orang di sekitar aku, dan mereka bisa membantu aku sesuai dengan kebutuhanku saat itu. Jadi hidupku jauh lebih ringan. Aku juga akhirnya bisa gitu nolong orang lain yang ternyata sulit ya untuk belajar terbuka, ternyata sulit ya untuk being vulnerable. Di klien-klien aku jadi mengerti perasaan mereka. Bagi orang-orang yang selalu ingin tampil kuat ini, jadi ngerti gitu loh gimana caranya masuk supaya mereka berani untuk menerima perasaan yang ada, menghargai diri sendiri dengan perasaan-perasaan itu, dan menyadari bahwa ya sharing apa adanya itu bukan berarti aku lemah, bukan berarti aku adalah orang yang tidak kuat. Malah ya makin kesini aku makin menyadari dan menemukan ketika aku berani untuk menjadi hancur, berani untuk sharing apa adanya, being vulnerable, aku jadi jauh lebih kuat gitu. Justru orang-orang yang sangat kuat adalah orang-orang yang berani untuk being vulnerable.
ya. Nah, yang ketiga, hal apa sih yang berhenti aku lakukan? Akhirnya aku berhenti untuk tidak punya boundaries atau batasan terhadap diri sendiri. Dulu aku selalu menomorduakan diriku sendiri, teman-teman. Aku selalu mengutamakan orang lain. Sehingga ya pertanyaannya adalah gimana caranya supaya aku bisa nyaman, bikin orang ini nyaman dengan aku. Gimana caranya supaya mereka happy gitu ya dengan aku gitu. Dan gimana caranya supaya aku bisa melakukan banyak hal yang berguna untuk mereka. Lama-lama aku tuh sadar banget, aku selalu menomorduakan diriku sendiri. Bahkan ya, aku nggak paham bagaimana aku ingin diperlakukan, bagaimana harusnya orang mengekspresikan sayang ke aku itu, bagaimana caranya supaya aku menyadari bahwa aku dicintai. Aku sampai nggak tahu, teman-teman, karena aku jarang mencari tahu aku tuh bahagia karena apa sih gitu. Akhirnya aku belajar untuk punya boundaries, batasan diri. Aku tahu bahwa memilih orang-orang yang dekat dengan aku itu nggak masalah gitu ya, bisa berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat itu ya harus pilih gitu orang-orang terbaik yang ada di sekitar ya. Terus aku juga sadar ketika kapan aku harus menolak, kapan aku harus mengutamakan diriku sendiri. Aku belajar untuk self love, self care gitu ya. Aku belajar untuk merawat diriku sendiri dengan jauh lebih baik secara fisik maupun mental. Jadi aku berhenti untuk menomorduakan diriku sendiri. Aku adalah yang pertama gitu ya. Aku harus menjadi sahabat terbaik diriku sendiri, dan aku harus tahu batasan yang aku butuhkan gitu loh untuk diriku sendiri dalam berbagai hal, baik dalam relasi dengan orang lain, baik dalam target-target hidup gitu ya, baik bagaimana mengisi waktu, bagaimana melakukan penolakan, bagaimana melakukan negosiasi dengan orang lain, dan banyak hal lain. Ketika aku udah punya dasar yang jelas untuk self boundaries atau batasan diri sendiri, itu menolongku dalam banyak hal. Sebenarnya dulu aku udah punya self boundaries sih, misalnya dalam berpacaran nggak boleh terlalu banyak aktivitas yang bersifat fisik misalnya ya, itu dari dulu sudah ada, tetapi ternyata dalam banyak hal aku belum memilikinya. Jadi aku stop dengan itu, aku harus punya self boundaries. Jadi teman-teman, masih banyak hal sih di usia aku yang sekarang tuh aku banyak belajar dan berhenti melakukan beberapa hal, sehingga ya hidup jauh lebih nyaman dan lebih menyenangkan untuk dijalani. Tapi mungkin biar videonya juga nggak terlalu panjang, di sesi yang lain aku bisa share lagi ke teman-teman hal-hal yang aku pelajari ya sampai saat ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga ditanyakan ya, supaya aku juga tahu topik apa lagi yang aku bisa sharing ke kalian di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Aku yakin video ini akan bermanfaat kalau teman-teman mencoba juga untuk melakukannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.